Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan coba mereview hasil laporan kamu yang berjudul analisis pengaruh waktu membaca dan jenis buku terhadap minat membaca. Oke, di sini anggotanya ada 6 orang ya. Oke, kita coba mulai dari latar belakang. Nah, di latar belakang sebenarnya ini sudah bagus, gitu ya. Sudah bagus apa yang telah kamu tulis. Mungkin yang perlu ditambahkan adalah problemnya atau masalah yang ditemukan. Jadi judul kamu kan adalah tentang waktu membaca, jenis buku terhadap minat membaca gitu ya. Berarti kan masalahnya terkait minat membacanya, gitu, karena itu kan merupakan variabel Y-nya. Berarti masalah terkait sama minat membacanya itu apa sih kira-kira gitu ya. Jadi kamu bisa menganalisis atau mengobservasi gitu ya di sekitar kamu terkait sama responden, nanti dihubungkan ke masalah dari minat baca tersebut. Nanti dimasukkan ke dalam latar belakang. Baik, nah seperti itu. Nah, lalu poin 2 rumusan masalah. Nah, masalah sebenarnya kan sekarang kamu belum ada masalah nih ya. Tapi nanti kalau udah ada masalah nanti dibuat di rumusan masalah, gitu ya. Jadi rumusan masalah yang teman-teman dapatkan itu berdasarkan dari latar belakang yang telah dibuat, gitu. Ya mungkin kalau yang udah dibuat sekarang masih belum relate. Kenapa? Karena di sini ada karyawan Sitkomansia Group gitu ya. Sedangkan di latar belakang tidak membahas sedikit pun tentang Sitkomansia Group. Jadi nanti tolong diperbaiki aja gitu. Lalu dihubungkan dengan, kalau ini kan terkait masalah yang nanti akan ditemukan di dalam latar belakang seperti itu. Lalu untuk batasan masalah, mungkin batasan masalah di sini adalah seperti lebih ke batasan dari apa namanya laporannya. Misalkan sampel yang digunakan berapa banyak, kedua, terus penyebaran kuesioner dilakukan di mana saja, terus ketiga, misalkan waktu penelitian itu berapa lama gitu ya. Nah, seperti itulah. Jadi yang telah dibuat saat ini perlu diperbaiki lagi gitu ya. Lalu untuk tujuan penelitian, nah untuk tujuan penelitian ini sebenarnya masih relate dengan apa yang telah kamu buat saat ini, tapi nanti dihubungkan dengan apa yang dibahas gitu ya. Nah, dibahas itu kan lebih ke korelasi dan regresi gitu ya. Nah, itu nanti dihubungkan ke sana untuk tujuan penelitiannya. Seperti itu. Lalu ini nanti bab 2 landasan teori itu sudah masuk halaman baru ya. Jadi ini kan ada breakdown gitu, nanti kamu tinggal enter aja sehingga nanti dia akan masuk ke halaman baru gitu ya. Jadi akan beda seperti itu. Lalu profil perusahaan gitu. Nah, profil perusahaan di sini adalah STNF. Nah, di STNF sudah cukup banyak gitu ya. Berarti kamu 2 tempat ya. Nama Sitkomansia Group. Nah, teori terkait ini ada beberapa gitu ya. Oke, main median modus, kuartil, varian, standar deviasi. Nah, ini ukuran itu ya, ukuran penyebaran. Lalu korelasi. Nah, untuk korelasi kamu sudah bagus. Oke, lalu regresinya pun sudah cukup gitu ya. Jadi berarti untuk teorinya kamu sebenarnya sudah cukup gitu. Oke, lalu kemudian di metodologi penelitian dan metodologi penelitian ini sebenarnya sudah bagus nih. Tinggal nanti dirapikan aja model seperti ini, nanti dia akan di breakdown di halaman baru gitu ya. Bab 3 metodologi penelitian. Lalu nah untuk bab 4 ya mungkin saat kemarin sudah dijelaskan beberapa gitu ya. Jadi untuk data apa namanya? Oh, yang ngomong-ngomong ini itunya belum dimasukin ya, Slovenia gitu ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan ya. Nanti Slovenia itu masukinnya di awal bab 4 gitu ya. Agar kita bisa tahu berapa sampel yang digunakan. Lalu untuk di sini untuk data distribusi frekuensinya itu tidak menggunakan SPSS, tapi sedangkan menggunakan perhitungan manual. Kenapa? Karena kita menggunakan data kelompok seperti itu ya. Kayaknya juga
Nah, untuk perhitungan ukuran pusat dan penyebarannya pun sama, nanti menggunakan manual. Nah, jadi teman-teman nanti bisa menggunakan Excel untuk membantu dalam perhitungannya. Gitu. Nah, ini apa? Perhitungan korelasi dan regresi. Oke. Ya, nanti untuk korelasi dan regresi itu sudah bisa mulai menggunakan SPSS dengan cara memasukkan satu variabel independen dan satu variabel independennya. Gitu. Nanti akan kurang lebih ada 4 output yang ada 2 output korelasi dan 2 output regresi gitu, jadi 2-2 seperti itu. Oke, sudah cukup mungkin ya, jadi itu mungkin yang diperbaiki. Nah, lalu setiap output, misalkan nih output yang contoh ya, nah output ini nih, output yang ini gitu ya, nanti kasih keterangan di sini di bawahnya, kasih penjelasan terkait sama output sini, misalkan MEAN 3,75 artinya apa, median 4,0 itu artinya apa, dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi setiap output nanti ditambahkan penjelasan dan juga ditambahkan kata-katanya. Ya, misalkan kata-kata maksudnya apa? Misalkan ini kan membahas tentang koefisien. Nah, koefisien itu output apa? Dijelasin di atas atau di bawahnya. Seperti itu, model summary juga sama dan sebagainya. Seperti itu, model seperti itu. Oke, nanti kesimpulannya akan menyesuaikan dari tujuan. Gitu ya. Nah, saran yang diberikan adalah saran terkait sama penelitian yang akan dilakukan berikut. Seperti itu. Baik, cukup itu saja mungkin dari saya. Nah, ini mungkin ini diperhatikan nih. Ini ada kotak-kotak nanti diperbaiki ya. Seperti itu. Ya, dari saya cukup. Mungkin nanti bisa ditambahkan dan diperbaiki kembali sebelum pengumpulan final pekan depan. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.